Salam Bapak Ibu. Mari kita menjelaskan firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 5 yang mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Atau di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Tentu apa yang dimaksud dengan cahaya bersinar di dalam kegelapan ini? What does it mean that the light shines in the darkness? Antara lain, God's light shines in the darkness and the darkness does not overcome it. Ya, God's light ini adalah terang Allah bersinar di dalam kegelapan dunia dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya di sini bahwa terang Allah itu adalah terang yang sangat luar biasa sekali kekuatannya, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan terang Allah itu di dunia ini, ya. Dan tentu kita mengharapkan dalam hidup kita ini, kita mendoakan bahwa kiranya terang Allah itu menguasai, ya, menyinari perjalanan hidup kita di dunia ini, ya, sehingga kita bisa dapat terhindar dari kuasa-kuasa kegelapan, dari kuasa-kuasa iblis. Tentu Bapak Ibu, kalau terang Allah itu, terang Kristus itu menyinari hati kita, bersinar di dalam hati kita, bersinar di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, maka hidup kita ini adalah sangat berbahagia, ya, sangat kita menikmati hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak pribadi. Kalau kita menikmati hidup ini sesuai dengan kehendak pribadi, tentu yang menguasai kita adalah kuasa-kuasa duniawi, ya, keinginan-keinginan daging kita yang kita ikuti. Tetapi kalau sesuai dengan kehendak Allah, ya, perjalanan hidup kita ini, kita berjalan di dalam terang Kristus, maka barangkali, ya, bukan hanya barangkali, sudah tentu hidup kita ini terhindar dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal keinginan-keinginan daging atau keinginan-keinginan duniawi, ya. Kita menghindari hal-hal yang bisa merusak hidup kita, bisa menghancurkan hidup kita dalam menjalani hidup kita di dunia ini. The light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it, ya. Artinya cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak dapat, ya, tidak memahaminya, tidak dapat memahaminya. Ini merupakan cahaya ini, cahaya Kristus itu merupakan hal yang misterius bagi kegelapan. Kenapa tidak? Karena cahaya terang ini, ya, bisa menguasai kegelapan. Artinya bisa mengusir kegelapan itu dengan adanya cahaya terang. Maka kalau yang ada di dalam kita cahaya terang, maka cahaya kegelapan tidak bisa bertahan, ya, tidak bisa bertahan. Tetapi kalau di dalam hidup kita yang adanya kegelapan, maka barangkali inilah yang membuat kita hidup ini tidak bisa mengikuti kehendak Kristus. Tetapi yang kita ikuti adalah keinginan-keinginan pribadi, keinginan-keinginan duniawi, dan inilah yang membawa kita ke hal-hal yang tidak baik, ya. Inilah yang membawa kita ke dalam perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan dosa.
the light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Artinya bahwa cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak bisa, tidak akan pernah bisa memadamkannya. Bukan hanya tidak bisa memadamkan, tetapi malah kalau adanya terang itu, maka kegelapan itu bisa terusir, bisa menjauh, bisa dihilangkan kegelapan itu dengan adanya, dilenyapkan kegelapan itu dengan adanya cahaya terang. Maka boleh kita katakan bahwa terang ini tidak bisa kompromi, tidak mau kompromi dengan kegelapan itu. Jadi itulah kegelapan ini luar biasa, terang ini luar biasa, tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Malah kegelapan bisa lari, bisa diusir dengan adanya terang. The light that shines in the darkness, in the light of life. The light that shines in the darkness is the light of life. Artinya bahwa cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, bahwa cahaya yang bersinar di dalam kegelapan itu adalah cahaya kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah merupakan cahaya kehidupan, cahaya atau terang Kristus, Itu yang kita maksudkan pada firman Tuhan ini, Merupakan terang Kristus yang bersinar di dalam kegelapan ini adalah merupakan terang Kristus, terang Allah, cahaya cahaya kehidupan, terang yang menerangi kehidupan kita di dunia ini. Sehingga ketika Yesus menyinari hidup kita, maka kita hidup dalam terang, hidup kita ini tentu di dalam terang. Dengan mengikut Kristus, maka hidup kita di dalam terang. Jadi kalau kita mengikuti Kristus, tentu kita disinari, terang Allah itu adalah tetap menyinari kita. Hidup kita tetap ada bersinar di dalam hati kita. Kalau kita mengikuti Kristus. Tetapi kalau kita tidak mengikuti Kristus, maka tentu cahaya ini, terang Allah ini menjauh dari diri kita, dari hidup kita. Jadi marilah kita mengikut Kristus dengan melakukan kehendak Kristus, atau dengan melakukan firman Tuhan. Kita memikul salib kita, artinya tidak menuruti kebiasaan duniawi, Apa kebiasaan duniawi, keinginan pribadi kita, keinginan daging kita, marilah kita jauhkan, janganlah dituruti kebiasaan kita itu, kekuasaan, perbuatan, keinginan duniawi itu mari kita jauhkan, mari jangan sampai kita turuti, tetapi yang kita turuti adalah kehendak Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, dan menjauhkan larangan-larangan daripada Tuhan itu sendiri. Apa yang dianjurkan oleh Tuhan, apa yang dilarangnya, apa yang dianjurkan kita lakukan, apa yang dilarangnya jangan kita lakukan. Itulah firman Tuhan, itulah perintah-perintah Tuhan. Dengan melakukan itu berarti kita melakukan kehendak daripada Tuhan. Dengan melakukan kehendak Tuhan, maka kita mengikut Yesus, mengikut Tuhan, maka terang daripada
Tuhan itu sendiri selalu ada di dalam hati kita, selalu ada di dalam hidup kita, menyinari hidup kita, sehingga kita hidup kita ini adalah sangat berbahagia dan menikmati hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak pribadi. Kalau kita menikmati hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita sangat berbahagia. Artinya Tuhan selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Demikian penjelasan firman Tuhan ini. Terima kasih